سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengolah data penelitian sederhana menggunakan SPSS dengan uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda sederhana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Andi Amri. Di sini saya telah membuat 15 nomor pernyataan di dalam kuesioner dan saya telah menyebarkan atau memberikan kepada 40 responden. Berikut merupakan hasil data kuesioner yang telah saya sebarkan. Di sini terdapat 40 responden. Dan 15 nomor pernyataan. Uji yang pertama yang akan saya lakukan adalah uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Langkah pertama yaitu kita mengcopy seluruh data dan jumlahnya, lalu kita salin di data view. Lalu kita ke variable view dan ubah namanya dengan Ctrl F. Replace kita klik var 000 dan di replace with kita klik lalu replace all, lalu close, dan di nomor 16 kita ganti dengan total. Lalu kita pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, pilih Bivariate, dan masukkan seluruhnya ke variable. Lalu pastikan di sini tercentang, lalu klik OK. Di uji validitas, di sini terdapat nilai R hitungnya. Dan R tabel 5% yang saya pilih dari jumlah responden 40 orang adalah 0,312. Jadi, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,312, maka dinyatakan valid datanya. Lalu apabila nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Di sini, data pertama yaitu 0,829, berarti lebih besar dari 0,312. Berarti ini valid. Yang nomor 2 juga lebih besar, berarti valid. Nomor 3 juga lebih besar. Nomor 4 valid. Nomor 5 valid. Lalu yang ke-6 valid. Yang ke-7 juga valid, 675, 0,675. Lalu yang ke-8 juga valid datanya, yang ke-9 valid, yang ke-10 valid, yang ke-11 valid, ke-12 valid, ke-13 valid, 14 valid, dan 15 valid. Jadi, dari seluruh data yang saya kumpulkan atau saya peroleh, maka dinyatakan valid. Selain kita bisa lihat dari nilai R hitungnya, kita juga bisa lihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid.
Di sini juga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nomor 2 juga valid, 3 valid, 4 valid, 5 valid, 6 valid, 7 valid, dan seterusnya juga valid. Berarti dari data yang telah saya kumpulkan dapat dinyatakan valid. Lalu uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Lalu kita pilih menu Analyze, kita pilih Scale, lalu kita pilih Reliability Analysis, dan kita masukkan kecuali totalnya. Di sini totalnya kita keluarkan. Lalu kita pastikan modelnya alpha. Lalu oke. Di uji reliabilitas, menurut Imam Ghazali, apabila nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,70, maka dinyatakan reliable. Dan di sini kita mendapati bahwa nilai Cronbach alfanya 0,871, berarti lebih besar dari 0,70. Berarti data yang saya dapatkan bisa dinyatakan reliable. Lalu uji yang ketiga yaitu di sini terdapat dua variabel X dan satu variabel Y dari 15 nomor pernyataan kuesioner yang telah saya buat. Langkah pertama yaitu kita masukkan variabel X, yaitu kita masukkan jumlah totalnya saja. Kita masukkan di sini. Lalu variabel X yang kedua. Lalu variabel Y. Setelah kita masukkan, kita ubah di sini menjadi namanya X1, X2, dan Y. Lalu kita pilih menu Analyze, pilih Regression, Linear, dan X1, X2-nya kita masukkan ke Independent. Dan Y-nya kita masukkan ke bagian Dependent. Lalu pilih statistik. Lalu di sini kita pilih Descriptive, dan ini. Lalu kita pilih Durbin-Watson, dan Continue. Lalu pilih Plot. Kita masukkan Z-spread ke bagian X, dan Stress-it ke bagian Y. Lalu kita centang bagian histogram dan normal probability plots. Lalu Continue. Lalu ke bagian Save. Dan di sini kita centang bagian Unstandardized. Lalu Continue. Lalu di sini kita pilih OK.
Setelah muncul datanya atau hasil dari ujinya, di sini terdapat yang pertama uji normalitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual distribusi normal. Di dalam hasil histogram menghasilkan di sini bentuknya kurva menggunung. Maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Yang pertama ada normalitas histogram, itu normal karena dia bentuknya kurva menggunung. Lalu yang kedua ada uji normalitas p-plots di sini. Di sini dapat dilihat bahwa garis diagonalnya, garisnya itu berbentuk diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa polanya terdistribusi normal juga. Lalu yang ketiga ada one sample Kolmogorov. Itu dengan cara kita kembali ke bagian analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, dan ke one sample K-strip S. Lalu sini kita masukkan ke bagian tes variabel, lalu oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai signya, asim-signya itu 0,004. Sedangkan one sample Kolmogorov atau Smirnov, apabila nilai asim-signya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa nilai residual menyebar normal atau distribusinya normal. Sedangkan di sini dapat dilihat bahwa nilai asim-signya itu di bawah 0,05, itu 0,04. Berarti dapat disimpulkan bahwa di bagian one sample Kolmogorov-Smirnov tesnya bahwa distribusinya tidak normal. Lalu kita lihat bagian uji multikoliniaritas. Di sini dapat dilihat nilai toleransinya. Apabila nilai toleransinya lebih dari 0,10, berarti tidak ada multikoliniaritas dalam model regresi. Tapi apabila nilai toleransinya kurang dari 0,10, berarti terdapat multikoliniaritas dalam model regresi. Di sini kan nilainya itu lebih dari 0,10, berarti tidak terdapat adanya multikoliniaritas di dalam regresi ini. Lalu nilai FIF-nya lebih kecil dari 10.00. Berarti tidak terdapat adanya multikoliniaritas di dalam model regresi. Berarti di dua-duanya, di bagian toleran dan VIF, tidak terdapat adanya multikoliniaritas di dalam model regresi. Lalu, uji selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih menu transform, lalu pilih compute variable, lalu di sini kita ketik res underscore.
2. Lalu di bagian numerik, kita pilih All, ABS, dan masukkan standard design. Lalu di sini kita klik underscore drive. Lalu klik OK. Lalu di sini telah muncul data res 2-nya. Lalu kita pilih menu Analyze. Kita pilih Regression, Linear, dan kita masukkan res 2-nya ke dependent. Lalu pilih statistik. Lalu kita hapus bagian centang ini. Dan kita pilih yang ini. Lalu OK. Di bagian plot, kita hilangkan lalu klik OK. Jadi, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Di sini dapat dilihat, di sini terdapat titik-titik yang menyebar dan tidak berkumpul di satu tempat. Di sini dilihat syaratnya, terjadinya heteroskedastisitas ini dapat diindikasi dengan adanya pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola dengan teratur. Lalu yang B, tidak terjadinya heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas berupa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Di sini dapat dilihat bahwa titik-titiknya itu menyebar ke bagian bawah 0. Berarti dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadinya heteroskedastisitas. Di sini dapat kita lihat karena variabel data yang saya buat terdapat dua data variabel X, maka di sini saya memilih angka 2, yaitu jumlah variabel independen, yaitu X1 dan X2. Dan N merupakan 40, itu total responden saya. Dan DU, apabila dilihat dari tabel Durbin-Watson, DU dari responden 40 orang adalah 1,600. Dan DL dari tabel Durbin-Watson yaitu 1,391. Lalu rumusnya adalah 4 dikurang DU, yaitu hasilnya 2,4400. Dan di sini D-nya itu menghasilkan 2,211. Syaratnya, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 dikurang DU, maka terdapat autokorelasi. Tapi, jika D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi.
Dan yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Lalu interpretasinya, berdasarkan tabel Durbin-Watson, DL-nya 1.391 dan DU-nya 1.600. Berdasarkan tabel perbandingan nilai, DU-nya 1.600 dan 4 dikurang DU-nya sama dengan 2.400 dan nilai D-nya 2.211. Maka dapat disimpulkan bahwa 1.391 atau DL lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 dikurang DU. Maka dapat disimpulkan bahwa di data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Lalu uji yang selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda sederhana. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita masukkan datanya, jumlah datanya saja. Lalu klik bagian variable view, lalu masukkan namanya dengan X1, X2, dan Y. Dan di sini kita tulis X1-nya dengan motivasi, X2-nya lingkungan, dan Y atau variabel terikatnya adalah penguasaan kosakata. Lalu di desimalnya kita bisa nolkan saja. Nah, selanjutnya kita pilih menu Analyze, lalu Regression, lalu Linear, dan kita masukkan motivasi dan lingkungan ke bagian Independent, dan penguasaan kosakatanya kita masukkan ke Dependent. Lalu OK. Nah, dari data ini dapat dilihat di tabel ANOVA-nya. Di sini, apabila sig lebih kecil dari 0,05, apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu apabila nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti dapat disimpulkan dari hasil di sini bahwa nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Di sini hasilnya 0,01. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap variabel Y, atau berarti motivasi dan lingkungan itu berpengaruh terhadap penguasaan kosakata. Lalu selain itu, kita juga bisa lihat di sini dari model summary-nya. Dari tabel model summary, besarnya nilai korelasi atau R itu sebesar 0,828. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasinya sebesar 0,868. Berarti pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 68,6%. Di sini kita ubah menjadi persen, R square-nya. Berarti dapat disimpulkan bahwa
Data tersebut atau nilai atau variabel X1 dan X2, yaitu motivasi dan lingkungan, itu berpengaruh terhadap penguasaan kosakata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.